Bab 213. Taruhan. Bang. Serigala melolong tidak siaga, dan terkena cahaya ungu. Energi menakutkan yang terkandung dalam cahaya ungu langsung menerbangkan serigala melolong menuju warrior yang. Namun, itu belum berakhir. Pada saat tubuh serigala melolong diterbangkan oleh cahaya ungu lain muncul tepat di depan serigala melolong, sehingga serigala melolong cahaya ungu menabrak dengan tubuh kekarnya. Bang! Ledakan lain terdengar di arena. Dengan demikian, hanya dalam beberapa saat, serigala melolong telah terkena cahaya ungu hampir 10 kali. Wow! Tubuh serigala melolong tiba-tiba meledak di udara melawan badai, dan langsung menunjukkan wujud aslinya. Setelah tubuh serigala melolong asli muncul, dia mengangkat kepalanya dan meraung, lalu menerkam lurus ke arah macan tutul ungu. Kecepatannya sangat cepat sehingga warrior yang di samping kaget, tetapi warrior yang tetap memilih untuk berdiri diam, selain karena itu keinginan si kecil, tetapi juga karena dia percaya pada si kecil. Selama ini, warrior yang selalu percaya bahwa tidak ada monster hitam di bawah level spirit yang bisa mengalahkan si kecil. Benar saja, ketika serigala melolong menuju macan tutul ungu, sosok macan tutul ungu melintas dan menghilang di tempat, muncul di tempat serigala melolong awalnya berdiri. Pada saat yang sama, cahaya ungu muncul seketika di depan serigala melolong. Bang! Serigala melolong tidak bisa menghindarinya, dan menderita hantaman cahaya ungu ini secara langsung. Namun, dengan kekuatan pertahanannya, cahaya ungu ini tidak menyebabkan kerusakan berarti, paling hanya menyakitkan. Berdiri di lokasi di mana macan tutul ungu berdiri, serigala melolong gemetar dan kembali ke bentuk manusianya. Pada saat ini, wajah serigala melolong penuh dengan sikap serius. Melihat macan tutul ungu, serigala melolong berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa sebenarnya kamu?" Si kecil tidak menjawab, tetapi cakar kecil itu menunjuk ke arah serigala melolong, dan kemudian menunjuk ke warrior yang. Jelas, dia masih mengincar monster hitam transformasi ini. Warrior yang di samping berwajah cemberut. Ide si kecil itu bagus, tetapi kenyataannya benar-benar kejam, untuk menaklukkan monster hitam yang kuat ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri, masih memungkinkan jika ingin membunuhnya. Benar saja, ekspresi marah langsung menutupi wajah kasar serigala melolong. Tangan kanannya menunjuk ke arah warrior yang, dan berkata, "Kamu ingin aku mengikuti manusia?" Dia adalah manusia alam bawaan yang kecil. Apa kualifikasi dia untuk meminta aku, serigala melolong, mengikutinya? Apakah dia layak? Dia tidak tahu mengapa makhluk kecil misterius di depannya akan mengikuti manusia, tetapi dia sama sekali tidak mau, apalagi manusia di depannya hanya alam bawaan, walaupun alam spiritual, alam bangsawan, dia juga tidak akan mengikutinya. Dia adalah elit dari klan serigala iblis berdarah monster dewa. Ikuti manusia. Lelucon apa itu? Macan tutul ungu juga marah. Dengan lambaian kaki kecilnya, dia siap untuk memberi serigala melolong pelajaran lagi. Pada saat ini, warrior yang menghentikan macan tutul ungu, lalu menatap serigala melolong, dan berkata, "Serigala melolong, ayo kita bertaruh, bagaimana?" Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk tidak bertaruh, tetapi kamu juga telah melihat sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, kamu benar-benar tidak bisa mengalahkan kami. Kelopak mata Xiaolang berkedut, melirik macan tutul ungu yang agak marah, dan kemudian ke warrior yang lagi. Setelah lama terdiam, dia akhirnya berkata, "Manusia, apa taruhannya?" Mendengar ini, warrior yang diam-diam senang di dalam hatinya, tapi ekspresinya tidak berubah, hanya berkata,
kamu dan aku bertarung. Jika aku kalah, aku akan mengembalikan pohon buah spiritual es kepadamu. Jika kamu kalah, kamu harus bersamaku selama 10 tahun. Hanya 10 tahun, dengan umur monster hitammu, 10 tahun hanyalah sesaat, bagaimana? Kamu dan aku. Wajah serigala melolong menunjukkan penghinaan yang dalam, dan berkata, jika tanpa bantuan dia, manusia, aku bisa menghancurkanmu menjadi daging kapan saja. Warrior yang mengangkat bahu dan berkata, serigala melolong, jangan katakan kata-kata yang tidak berarti ini, kamu hanya perlu bilang mau taruhan atau tidak. Serigala melolong menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang berat, manusia, apakah kamu serius? Tentu saja. Warrior yang mengangguk dan berkata, dia tidak berpartisipasi. Tidak. Tapi, aku tidak percaya padamu. Serigala melolong berkata, kalian manusia adalah orang-orang yang rakus dan licik, mengingkari janji adalah hal yang biasa bagi kalian, kan? Pada saat ini, macan tutul ungu di bahu warrior yang tiba-tiba melintas ke tengah-tengah, dan kemudian cakar kecil itu menunjuk ke dirinya sendiri, seolah-olah menjamin warrior yang. Setelah melihat ini, serigala melolong berhenti berbicara. Di pegunungan puluhan ribu, monster hitam umumnya sangat dapat dipercaya, karena jika kamu tidak tepati janji, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Terutama monster hitam yang kuat, mereka lebih memperhatikan pegang janji, karena jika tidak berbicara tentang pegang janji, tidak ada yang bersedia tunduk pada mereka. Dan kekuatan si kecil misterius ini. Walaupun tidak bisa mengatakan bahwa kekuatannya sangat kuat, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat lemah, bagaimanapun, dia tidak mau bertarung dengannya. Setelah keheningan yang lama, serigala melolong memandang warrior yang, dan kemudian berkata, manusia, aku bertaruh denganmu. Warrior yang mengangguk dan berkata, jika kamu tidak ingin menjadi bawahanku dan mendapatkan kembali pohon buah spiritual es, kamu sebaiknya kembali ke wujudmu. Serigala melolong mendengus dan berkata, manusia, kamu terlalu menghargai diri sendiri. 10 pukulan untuk menyelesaikanmu. Mendengar ini, warrior yang diam-diam menggelengkan kepalanya. Sepertinya meremehkan musuh bukan hanya kesalahan fatal dari para pendekar hitam manusia, tetapi juga monster hitam. Bagaimanapun, dia membuat keputusan rahasia di dalam hatinya bahwa tidak peduli musuh apa yang dia hadapi, dia tidak akan meremehkan musuh, karena meremehkan musuh sering berarti mati. Manusia, kamu yang menyerang dulu, atau kamu tidak akan punya kesempatan nanti. Serigala melolong berdiri dengan bangga dan berkata dengan datar. Warrior yang mengangguk dan mengendurkan pergelangan tangannya, dan pedang roh ungu berubah menjadi cahaya ungu dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, kaki kanannya terbanting ke tanah, dan dengan bantuan dorongan dari tanah, tubuhnya terbang seperti peluru meriam menembak serigala melolong. Ketika hanya beberapa meter dari serigala melolong, energi hitam di tubuh warrior yang dengan gila-gilaan membanjiri sepatu angin, dan sekaligus menampilkan langkah angin. Di bawah dukungan sepatu angin dan langkah angin, saat ini kecepatan warrior yang tiba-tiba meningkat 2 kali lebih, dan jaraknya mencapai beberapa kaki dalam sekejap. Melihat adegan ini, serigala melolong masih tidak berubah ekspresinya. Apa yang bisa dilakukan jika kecepatannya tinggi? Bisakah menembus pertahanannya? Tidak mungkin itu. Setelah sampai di depan serigala melolong, tangan kiri warrior yang bergerak sedikit, dan segera, pedang jiwa invisible yang horor dan ganas menyerbu. Dengan gerakan tangan kanannya, dia menghunus pedangnya dan menusukkannya langsung ke dada serigala melolong. Menghadapi monster hitam transformasi level pemenang ini, tentu saja warrior yangnya tidak akan ceroboh.
jadi dari awalnya dia langsung menggunakan jiwa pedang, dan itu adalah level kedua. Ketika warrior yang menunjukkan jiwa pedangnya, ekspresi serigala melolong akhirnya berubah. Dia tahu dia meremehkan musuh, tetapi sudah terlambat saat ini karena jarak antara dia dan warrior yang terlalu dekat, dan karena kecerobohannya, pihak lain berada di atas angin. Artinya, saat ini, dia benar-benar harus menerima tusukan pedang warrior yang Pedang Invincible menerobos pertahanan serigala melolong tanpa hambatan sedikit pun, dan melewati dada serigala melolong. Pada saat ini, serigala melolong juga melakukan serangan balik, mengepalkan tangan kanannya, dengan suara angin pecah yang tajam meninju ke dahi warrior yang mengendurkan pergelangan tangannya dan melepaskan pedang Invincible. Kepalanya miring ke kiri, menghindari tinju serigala melolong, lalu kaki kanannya menginjak tanah dengan ringan, dan tubuhnya terbanting ke depan, mengenai tubuh serigala melolong. Bang! Begitu keduanya bersentuhan, mereka dengan cepat berpisah, warrior yang mundur 6 langkah, dan serigala melolong juga mundur 6 langkah. Pada saat ini, serigala melolong tiba-tiba mengecilkan pupil matinya, tubuhnya bergerak, dan dia siap untuk menjauh dari tempatnya. Namun, itu masih agak terlambat, terlihat semburan darah keluar dari dadanya dengan aneh, dan satu lubang pedang muncul lagi di dadanya. Menatap dua lubang darah di dadanya, ekspresi serigala melolong sangat serius. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat warrior yang berkata dengan nada berat, "Pedang tidak kasat mata, keterampilan pedang yang aneh, dan jiwa pedang legendaris di antara manusia. Manusia, aku harus mengakui bahwa aku meremehkanmu sebelumnya." Ya, warrior yang selalu memiliki kartu andalan, yaitu ilmu pedang dan pedang Invincible. Metode serangan aneh semacam ini, sampai batas tertentu, tidak lebih lemah dari cahaya ungu aneh dari macan tutul ungu. Tentu saja, itu masih tidak sebagus cahaya ungu dari macan tutul ungu, karena tipuannya masih bisa dilacak, dan cahaya ungu si kecil benar-benar menerobos obstruksi ruang. Melihat dua lubang pedang di depan dada serigala melolong, warrior yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tubuh monster hitam memang perkasa. Setelah terkena dua pedang pun tetap saja tidak ada apa-apanya. Jika itu manusia, dia sudah menyimpan barang rampasan. Bersambung.